Itulah pernah juga saya mengemukakan di dalam, bahkan biasa saya menulis di komentar-komentar, di kolom komentarnya itu, baik channel Islam maupun channel-channel Kristen, bahwa kemana saja saya pergi saya bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama Kang Fahrul. Pada channel ini kita akan berbagi tentang informasi sekaligus sebagai ajang sarana ukhuwah Islamiyah kita dalam menyampaikan dan meluruskan pemahaman-pemahaman keliru bagi mereka yang gagal faham dalam menyikapi Islam. Yang belum subscribe, silakan subscribe, dan kalaupun konten ini bermanfaat, silakan share demi berkembangnya syiar dan dakwah Islam yang lebih luas. Sahabatku, kita telah menyaksikan di awal tadi cuplikan video yang mana ada seorang murtadin. Tapi silakan kalian menilai orang ini emang murtadin atau misionaris yang pura-pura jadi murtadin. Yang jelas, dia memberikan sebuah statement bahwa alasannya kenapa dia keluar dari Islam. Nah, coba kita simak kembali pernyataannya berikut ini, sahabat. Iya, karena dari Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi sebenarnya itu demikian pula pengertiannya Islam itu bagi saya, itu bukan agama. Itu kalau diterjemahkan Islam itu artinya berserah diri, ya, tunduk dan berserah diri. Itulah pernah juga saya mengemukakan di dalam, bahkan biasa saya menulis di komentar-komentar, di kolom komentarnya itu, baik channel Islam maupun channel-channel Kristen, bahwa kemana saja saya pergi saya bisa masuk surga karena saya Islam, saya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jeda di sini dan akan kita tanggapi pernyataannya, sahabat. Sebagaimana telah kita simak bersama bahwa si murtadin ini bilang Islam itu bukanlah sebuah agama. Namun orang ini lebih cenderung memaknai Islam berdasarkan konteks bahasa. Benar, memang secara bahasa Islam itu adalah selamat artinya, atau pasrah terhadap ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ceteknya kalau kita cuma memaknai Islam dalam segi bahasa yang pada akhirnya kita bisa terjerumus pada sebuah kesesatan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia baik di dunia maupun bahagia di akhirat. Inti dari ajaran Islam itu sendiri tertuang di dalam rukun Islam. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu pergi haji kalau kita mampu. Di sini jelas bahwa Islam datang ke muka bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada diri orang lain. Islam gak memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama tertentu. Dan Islam selalu menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah mereka yang senantiasa menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan menjaga dari perbuatan tangannya. Subhanallah,
begitu indah ajaran Islam jika kita mengkajinya secara dalam, sahabat. Baik sahabat, kita simak pernyataan video berikutnya ya sahabat. Jadi saya tidak melihat satu bentuk satu murtad, ya murtad itu. Karena kalau saya pelajari di Al-Quran itu murtad itu terkait dengan dari beriman kepada tidak beriman. Nah itu sebenarnya pengertiannya itu murtad itu lebih ditekankan ke masalah itu, dari beriman tidak beriman. Jadi kan banyak dulu orang itu, kalau misalnya kita ambil di perjanjian sewaktu Tuhan Yesus masih hidup itu orang Saduki, dia beriman, dia beragama tetapi tidak mempercayai hari kebangkitan, bahwa akan dibangkitkan nanti. Nah, jadi ada kemungkinan hal itu terbawa ke daerah Arab, dan itu yang disinggung. Jadi saya tidak takut dengan istilah murtad, karena kalau murtad di dalam Al-Quran itu, kalau menurut yang saya pelajari itu, murtad itu adalah dari beriman kepada tidak beriman. Sedangkan orang Kristen itu beriman, ya. Orang Islam beriman, orang Hindu beriman. Mereka semua percaya adanya Tuhan dengan adanya kebangkitan. Nah, sehingga sewaktu saya mempelajari itu kitab-kitab suci, saya menemukan hal yang seperti itu. Yaitu sebabnya kadang-kadang saya ingin membela Hindu juga. Jadi kalau ada orang Islam yang mau mengatakan orang Hindu itu masuk neraka, rasa-rasanya ingin saya tampil membela Hindu, bahwa tidak seperti itu. Orang Hindu juga orang beriman. Nah, sahabatku, dari tayangan tadi, si Murtadin ini mendefinisikan tentang murtad. Katanya, murtad itu dari beriman beralih kepada tidak beriman. Tapi sayangnya definisi murtad yang dia kemukakan nggak begitu rinci sahabat, dan nggak begitu bisa difahami. Nah, coba kalau kita merujuk pada sebuah pendapat orang-orang alim ataupun para ulama, mereka mendefinisikan bahwa murtad itu adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau nggak beragama sama sekali. Mereka murtad nggak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Orang yang murtad nggak mau lagi menunaikan sholat, dan orang yang murtad nggak mau lagi membayar zakat. Jadi lebih gampangnya kayak gini, murtad itu adalah batalnya nilai-nilai keislaman seseorang yang kembali kepada kekafiran setelah terputusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas kenapa alasan Murtadin ini keluar dari Islam. Dia bilang Islam bukanlah agama, namun hanya sebatas bahasa. Jadi amat sangat disayangkan ya sahabat, mengenal Islam hanya sebatas definisi saja, nggak memahami isi di dalamnya secara terperinci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman dan akidah kita kapan dan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.